Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan praktek kami yang berjudul pembuatan sofa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Noval dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 1 konsep dasar perencanaan tata fasilitas. Perencanaan tata letak dan fasilitas adalah kegiatan analisis, membentuk konsep, merancang sistem dan mewujudkan sistem bagi produksi barang atau jasa. Lanjut kita ke tujuannya langsung. Tujuan perencanaan tata letak fasilitas yaitu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi, mengurangi biaya produksi, meningkatkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas produk, memperbaiki keselamatan dan kesehatan kerja, dan fleksibilitas operasional perencanaan, mempermudah pengelolaan masalah dan inventaris, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mendukung tujuan strategis perusahaan. Di sini prinsip perencanaan tata letak fasilitas pabrik yaitu dibagi ada 7 prinsip. Yang pertama prinsip integrasi, yang kedua prinsip kedekatan jarak, yang ketiga prinsip pemanfaatan ruang, dan keempat prinsip aliran, dan kelima prinsip fleksibilitas maksimum, dan keenam prinsip keselamatan, dan yang terakhir 7 prinsip penanganan minimum. Di sini sesuai gambar ada rekayasa pembuatan produk sofa. Mungkin sekian presentasi dari pertemuan yang bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Noval dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data perencanaan tata letak fasilitas. Kita lanjut langsung aja ke poin B. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta mentah yang dapat berupa angka, simbol, kata-kata, atau citra. Data berupa hasil pengamatan atau pencarian dari sumber-sumber tertentu. Jenis-jenis data itu dibagi menjadi 3. Data berdasarkan cara mendapatkannya itu dibagi 2, data primer, data sekunder, dan data berdasarkan sumber itu juga ada 2 jenis, data eksternal dan data internal. Data berdasarkan sifat yaitu dibagi ada 3, data kuantitatif, data kualitatif, dan data berdasarkan waktu pengumpulan. Di sini ada tata cara pembuatan OPC untuk pembuatan sofa. Kita buka Microsoft Visio pada komputer. Yang kedua, pilih blank drawing untuk membuat peta OPC. Pilih flowchart, kemudian basis flowchart kanvas. Selanjutnya buat lembar kerja OPC seperti contoh di bawah ini dengan
komposisi kertas menyesuaikan baik portrait maupun landscape. Yang keempat, kemudian buat OPC sesuai dengan alur operasi yang akan dilakukan saat pembuatan produk sesuai dengan kebutuhan pembuatan OPC yang sudah ditentukan dengan cara drag and drop set pada visio sesuai dengan ketentuan lambang proses dan tambahkan waktu proses. Sekian presentasi untuk pertemuan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Rangga Putra dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan pertemuan 3, yaitu metode perencanaan tata letak fasilitas. Yang pertama, metode yang dipakai adalah Activity Relationship Chart. Activity Relationship Chart atau ARC merupakan sebuah metode perancangan tata letak yang sangat penting digunakan. Hal ini dikarenakan ARC dapat digunakan sebagai perancang untuk mengetahui hubungan kedekatan dari setiap kelompok aktivitas atau departemen yang biasa terdapat pada setiap perusahaan. Di sini ada keterangan derajat relation. Yang pertama ada warna merah, yaitu mutlak, warna kuning sangat penting, warna hijau penting, warna biru biasa, putih tidak penting, hitam tidak dikehendaki atau dilarang. Yang kedua, metode dipakai adalah Activity Relationship Diagram atau ARD, adalah analisa teknik yang digunakan untuk mendapatkan gambaran tata letak ruangan terhadap ruangan lainnya. Diagram keterkaitan kegiatan ini dibentuk dan mengacu pada analisis peta keterkaitan kegiatan ARC yang telah dibuat sebelumnya. Atau bisa dibilang ARD ini adalah diagram hubungan antara aktivitas, departemen atau mesin berdasarkan tingkat prioritas kedekatan, sehingga diharapkan ongkos handling minimum. Lanjut, ini adalah bentuk ARD-nya. Di sini ada 14 mesin. Yang pertama, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan dengan secara singkat. Raw material dengan meteran ditandai dengan warna merah yang artinya mutlak. Berarti raw material dan meteran sangat penting di dalam ini. Yang kedua, kita cari lagi mesin assembly dengan mesin amplas ditandai dengan warna hijau, yang artinya penting tapi tidak seperti yang merah, yaitu mutlak. Penting artinya berarti penting. Dan masih banyak lagi, dan kita akan lanjut ke ARD. Untuk membuat ARD, kita harus menentukan inflow seperti yang ada di layar, inflow, outflow, dan kita akan mendapatkan tabel prioritas. Seperti ini, departemen A, yang untuk pertama, M ini adalah tanda yang telah digunakan untuk menentukan mesin-mesin. Seperti yang tertera di sini, M adalah pemeriksaan. Berarti departemen A, yaitu raw material, sangat hubungannya sangat keterkaitan dengan M, yaitu pemeriksaan, yang memiliki ongkos handling yang minimum seperti yang telah dijelaskan tadi. Setelah membuat ini semua akan ditemukan jalur
HRD-nya seperti yang tertera di layar. Yang pertama ada raw material menuju ke meteran, setelah menuju ke meteran menuju ke mesin potong, setelah mesin potong mesin CNC, setelah mesin CNC ke assembly, setelah ke assembly mesin amplas, setelah mesin amplas ke mesin laminasi, setelah ke mesin laminasi ke oven, setelah ke oven ke finish, setelah ke finish ke mesin jahit, setelah ke mesin jahit kita ke perakitan dakron, setelah ke perakitan dakron kita melakukan perakitan full, setelah melakukan perakitan yaitu pemeriksaan, setelah diperiksa akan masuk ke warehouse finish good. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Desa Putra. Saya akan menjelaskan material handling dan penggunaan flexim untuk perancangan tata letak fasilitas di pertemuan 4. Material handling adalah proses yang melibatkan pergerakan material atau produk dan jarak pendek dari manufaktur hingga distribusi. Material tersebut dapat melewati sistem transportasi, menyimpan, dan distribusi. Material handling melibatkan penggunaan berbagai peralatan manual, semi otomatis, dan otomatis, serta mempertimbangkan perlindungan, penyimpanan, dan kontrol material sepanjang proses manufaktur, perdagangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Ya, kita langsung masuk di fleximnya saja. Di flexim kelompok saya terdapat prosesor yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 yang bernama meja ukur, mesin potong, meja ukur mesin potong, meja ukur mesin potong, mesin amplas, mesin laminasi, dan oven. Ya, dengan ketiganya sama dengan posisi layout. Saya akan mencoba menjalankan flexim saya. Jadi barang ini pertama kita ukur dulu, lalu potong, mesin amplas, mesin laminasi, oven, lalu barang ini menunggu untuk dirakit di meja perakitan. Selanjutnya yang kedua, barang yang dari meja perakitan 1 akan dirakit lagi di meja perakitan 2. Setelah barang dirakit di meja perakitan 2, di flexim saya terdapat meja pemeriksaan dan akan dibawa ke gudang oleh transporter. Perkenalkan, nama saya Febri Dwi Kristianto. Saya akan menjelaskan pertemuan 5 tentang gudang dan inventory. Baik, gudang dan inventory adalah dua konsep yang sering digunakan dalam manajemen rantai pasokan, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Gudang sendiri adalah fasilitas fisik yang digunakan untuk menyimpan barang, baik itu bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Sedangkan inventory merujuk pada jumlah barang atau produk yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu waktu tertentu. Ini cakupan inventory ini seperti semua jenis persediaan, termasuk bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi yang siap dijual. Nah,
dalam layout ini kami memiliki 2 gudang, dan setelah dari gudang ini akan dialirkan oleh operator dan akan diproses menuju inventory. Dan inventory di sini adalah bahan jadi yang telah diproses. Jadi intinya untuk gudang adalah untuk bahan jadi sebelum diproses, dan inventory untuk barang setelah diproses atau barang yang sudah jadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa keduanya, gudang dan inventory, itu saling terkait, tetapi memiliki fungsi dan fokus yang berbeda dalam manajemen rantai pasokan. Tapi pada intinya kepentingan dari gudang dan inventory ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, untuk penjelasan kali ini cukup sedikit saja. Cukup sekian dan terima kasih. Selanjutnya pada pertemuan 6 kita akan membahas tentang analisa tata letak fasilitas pada meja-meja atau konveyor-konveyor yang sudah kami buat pada aplikasi Flexim. Di sini kita lihat sudah terdapat ada gudang, kemudian juga ada operator, dan ada meja ukur, kemudian ada transportasi, mesin amplas, mesin pengering atau oven, meja perakitan, dan kemudian yang terakhir pemeriksaan dan juga ada operator, serta di sini ada inventory gudang. Baik, untuk menganalisa selanjutnya kita menggunakan dashboard ya. Dashboard ini kemudian coba kita jalankan. Di sini kita akan melihat presentasi hasil dari aplikasi Flexim kita, di mana pada setiap conveyor seperti meja ukur, mesin potong, mesin amplas, oven dan lain sebagainya itu terdapat nilai presentasi. Nah, nanti di sini bisa kita lihat ada nilai seperti idle, processing, block, collecting, waiting, for transport, travel empty, travel loaded, offset travel empty, dan kemudian offset travel loaded yang berwarna ungu. Oke, kita tunggu hasil presentasinya. Oke, setelah selesai kita bisa lihat bahwa di sini terdapat nilai yang hanya 11%, yaitu operator 1. Di sini terdapat nilai yang besar ya pada idle. Kemudian nilai tertinggi pada processing yaitu terdapat di meja ukur. Meja ukur ini kita bisa lihat nilainya 50,35%. Kemudian meja ukur nomor 2 juga ada kenaikan tinggi ya sebesar 50% pada prosesnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan terakhir membahas tentang tata letak fasilitas menggunakan SketchUp. Hasil akhir dari perhitungan menggunakan Flexim, kita dan kami maksudnya membuat pola desain menggunakan SketchUp. Di sini ada hasilnya. Terbentuklah gudang yang terdiri dari beberapa komponen seperti prosesor dan juga mesin yang lainnya, dan termasuk di sini ada gudang juga, mesin dan yang lain. Di sini juga ada kantornya juga. Kita bisa lihat di sini. Nah, pada perhitungan ini kami sudah menyimpulkan ya, telah didapatkan pengukuran dari
SketchUp ini jumlah atau luasan dari area ini sebanyak 100 meter dengan panjang 100 meter, kemudian dengan lebar ke samping ini dengan lebar pabrik yaitu 49,95 meter. Ini adalah hasil perhitungan terakhir menggunakan SketchUp yang sudah dihitung dari perhitungan menggunakan aplikasi Plexim yang kami aplikasikan ke SketchUp ini. Di sini ada beberapa kompresor. Yang ini tampilan tampak atas. Kemudian ini tampak samping darat. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan pada pembuatan laporan kami. Kami mengharapkan saran dan kritik dari para review juga, baik teman-teman maupun dosen juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.